kami akan masa depan. Dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan apa 2 bulan kita nggak ketemu ya? Ya lebih kurang seperti itu. 2 bulanan. Label. Karena Pak Tarmizi Yusuf ini sebagai pimpinan dari Jabar Manis ini blusuan. Nah, kalau bahasanya orang sono blusuan ya, ke daerah-daerah melakukan roadshow apa gerakan di rakyat ya. 27 kabupaten kota. 27 kabupaten kota Jawa Barat. Sudah semua atau baru sebagian? Baru sebagian, ganti lagi, insya Allah nanti kita lanjutkan. Insya Allah. Ini menarik sekali karena kita diskusi ini akan mengangkat juga pembahasan tentang apa yang ada di atas, tapi berdasarkan realita yang langsung didapatkan oleh Pak Tarmizi Yusuf langsung di lapangan di kota kabupaten khususnya Jawa Barat ya. Iya. Karena relawannya relawan Jabar Manis, memang fokus di Jawa Barat. Nah, sahabat Aja Channel semua, kita akan membahas tentang ini nih. Amin menang 1 putaran, angan-angan atau harapan nyata. itu kemudian ya kita akan bahas juga karena kemarin sudah mulai muncul kertas suara tadi ya. Iya. Dari kertas suara ini ada 2 paslon yang sikapnya seperti biasa, tapi ada 1 paslon yang tangannya seperti ini nih. Ini katanya tangan salam Pancasila. Nanti ini bukan salam Pancasila. Apa itu? Ini salam mencerminkan kemerdekaan. Ini kan zaman Bung Karno dulu kan kemerdekaan itu bukan tangan dikepal, tapi begini. Okay. Salam hormat, kan, salam merdeka. Salam Pancasila juga begini kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ya itu tapi ini dimaknai bukan salam Pancasila. Tapi ini adalah punya nilai historis bahwa ini merdeka. Merdeka itu bukan begini ya, bukan begini. Bukan begini. Merdeka yang benar tuh yang begini seperti yang dicontohkan oleh Pak Anies ketika Pilgub 2017 pakai foto seperti ini. Ini menurut saya ini tanda-tanda ini memang 1 putaran ini. Yang lain kalau paslon nomor 2 kayaknya serius sekali ya. Ya, jadi kalau saya cermati paslon nomor 2 itu ya, Prabowo itu kenapa ganti foto ya? Karena rakyat terutama di kampung-kampung, di desa-desa itu kan sudah sangat familiar dengan foto Prabowo di kertas suara 2009, 2014, 2019. Sekarang ganti fotonya. Jadi bagi orang desa seperti orang baru lagi ini. Ya. Jadi justru menguntungkan posisi nomor 1 dan nomor 3. Gitu, benar. Atau jangan-jangan biar penyegaran. Maksudnya begitu barangkali karena kan yang diusung oleh paslon nomor 2 kalau dulu itu tegas berwibawa, kalau sekarang kan jadi gemesin gitu yang begitu-begitu. Jadi mungkin istilahnya ya, brand image-nya juga dibangun dengan cara yang berbeda. Tapi oke lah, terlepas dari itu semua, karena yang akan coba kita bahas juga adalah tentang bagaimana konstelasi hari ini yang diyakini oleh seorang Pak Tarmizi Yusuf ini akan menang 1 putaran. Padahal kalau statement Pak Anies waktu itu target kita sederhana aja katanya, masuk putaran kedua dan menang nanti. Ya. Tapi ternyata Pak Tarmizi dan kawan-kawan yang turun langsung di lapangan kok bisa meyakini 1 putaran. Gimana itu ceritanya? Baik, Kang Sepul. Teman-teman netizen, saya ingin menyapa dari beberapa kota di Jawa Barat yang selama ini memang optimis, tapi tidak cukup dengan kata-kata optimis. Kalau kita hanya sekedar optimis, tidak diikuti dengan kerja nyata, itu jadinya angan-angan. Iya, sebab kurang apa sih teman-teman itu di grup kerasnya gitu ya, menginginkan Pak Amin ini menang 1 putaran gitu.
Tapi kalau tidak diikuti oleh kerja nyata nggak ada artinya, karena pertempuran yang sebenarnya itu bukan di media sosial. Pertempuran yang sebenarnya itu adalah di TPS. Jadi sekarang kalau kita asumsikan gini lah, kalau teman-teman ingin menang satu putaran dan Jawa Barat misalnya minimal dengan target 20 juta suara. 20 juta? Ya, 20 juta suara asumsinya begini Kang Ipul. Jumlah DPT di Jawa Barat itu 35.700 sekian. Jumlah TPS-nya ada 140.456 sekian. Ya kan? Hafal Kita ingin menang ini. Iya, benar. Kita ambil asumsi saja. Dari 4 kali pilpres dan sekarang adalah 5 kali pilpres langsung, itu adalah tingkat partisipasi di Jawa Barat itu rata-rata 80%. 80%. 80%. Tinggi ya? Tinggi. Artinya 35.700 sekian itu taruhlah ambil 28 juta. Nah, kita mengumpulkan itu harus merebut 20 juta suara. Kenapa kita harus merebut 20 juta suara? Itu adalah ekivalen dengan 71%. Karena untuk menutupi kelemahan kita di Jawa Tengah. Dan kita yakin itu akan menambah suara kita dari Jawa Timur. Itu yakin. Nah, bagaimana kita meraih angka 20 juta suara ini? Salah satu yang harus kita lakukan, ayo mengajak semua relawan, semua pendukung Amin. Ayo kita turun sekarang ke TPS-TPS. Kita turun. Kalau tanpa kita turun ke TPS, kita kawal TPS, jangan takut dengan kecurangan. Kalau kita dominan di TPS, kecurangan itu akan kalah dengan sendirinya karena kita punya alat bukti. Menarik. Ini yang menjadi banyak pertanyaan nih di sahabat-sahabat EC Channel juga. Bang, gimana nih cara kita ngatasi kecurangan? Bang, yang begitu-begitu tuh banyak. Jadi jawabannya ada. Caranya adalah Anda hadir di TPS. Kuasai TPS. Kuasai TPS. Kita ambil contoh, rata-rata tiap TPS itu 300 orang jumlah pemilihnya. Iya. Kita asumsikan kalau Jawa Barat ingin menang 70%, artinya setiap TPS harus kita kuasai 210 suara. Minimal 210 suara, di luar yang golput itu ya. Artinya kalau ada golputnya ambil asumsi 20%, berarti 30, 60, berarti ada 240 pemilih. Ya kan 240 pemilih. 240 pemilih dari 70% itu kalau kita ambil lagi sekitar 140, 150. Sekitar 150 kita harus mengumpul suara minimal. Itu di tiap TPS. Nah, bagaimana caranya sekarang kita ingin menguasai itu? Ayo, kita turun ke TPS. Kawal itu suara Amin. Kawal itu TPS. Kawal itu kotak suara. Bagaimana cara kita mengawal untuk mempertebal kemenangan itu? Itu dengan mensosialisasikan. Istilahnya itu kalau di kita canvassing politik. Nah, mulai dari sekarang tempeli rumah warga, rumah pemilih yang ada di TPS kita. Nggak usah bicara dengan orang lain deh, nggak usah bicara kecurangan, nggak usah bicara di lingkungan kita saja, di TPS kita saja. Seperti saya ada di TPS 15 di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saya di TPS 15. Kalau kita menghendaki Anies Muhaimin menang 1 putaran atau minimal 2 putaran, kalau kita sampai hari ini kita tidak tahu kita berada di TPS mana, itu Anda tanya itu. Ngapain mau kowar-kowar tentang kecurangan segala macam? Ya kita dicurangi karena kita tidak dominan di TPS. Kalau kita dominan TPS jangan takut. Ya tadi contoh kayak gini nih, tempelin stiker-stiker ini di rumah-rumah warga yang memang jelas-jelas mendukung Anies, mendukung Muhaimin Amin. Kan kita tahu nih, kita kan dapat tuh data pemilihnya dari tiap TPS. Tempelin yang pendukung Anies dan mintain NIK-nya, mintain kartu keluarganya. Sehingga kita secara tidak langsung relawan, pendukung atau simpatisan Amin itu sudah tahu di TPS sekian, itu pemilih Anies itu sudah sekitar 70%. Cara memastikan iya, kan itu sudah pasti. Kalau misalnya sekarang pas hari H kita tinggal dorong mereka untuk datang ke TPS. Gitu. Kalau mereka sudah datang ke TPS dan nyoblos, kalau ternyata suaranya lebih dari 70%, alhamdulillah kita sudah punya bukti. Kalau ternyata kita sudah ini berkurang, ini ada apa? Jangan-jangan ada serangan pajar. Baik dalam bentuk sembako, dalam bentuk amplop. Nah, tugas kita semua kalau kita dominan di daerah kita, ketika ada serangan pajar, ketika ada sembako, kan bisa dihalau dengan melalui musyawarah reboan yang nanti setiap kita mendekati pemilihan mungkin dari Januari, bukan di hari Rabonya, tapi di Selasa malam. Selasa malam kita ronda di tanggal 13 malamnya atau malam 14-nya untuk memastikan bahwa di situ tidak ada bagi-bagi sembako ataupun serangan pajar. Kalau ada, tangkap dan teriaki rame-rame gitu. Viralkan gitu. Ini kerja nyata, bukan koar-koar di media sosial. Jangan juga memviralkan lawan, nggak ada artinya. Ayo
teman-teman sekarang mau teriak sekarang. Sekarang artinya 75 hari lagi kan menuju pencoblosan. Kalau kita mau protes seperti 2019 nggak ada gunanya. 23, 24, 25 Mei di depan Bawaslu nggak ada gunanya, itu menelan korban jiwa. Tidak digubris. Sekaranglah di waktu sisa 75 hari ini saya mengajak teman-teman pendukung Anies Mohaimin, ayo kita terjun langsung ke TPS. Kita pastikan semua itu berapa pendukung Anies Mohaimin di seluruh Indonesia. Luar biasa, terbawa semangat saya ini kalau ada Pak Ustadz. Kita ingin menang satu putaran harus menggebu-gebu. Iya.